Assalamualaikum, welcome back to my channel. Bertemu dengan saya di Bujang Channel. Bagaimana kabar para entrepreneurship? Bagaimana kabar para pebisnis dan pelaku usaha? Ya, di video kali ini saya akan membahas mengenai tentang 5 tips memulai usaha. Nah, mungkin kawan-kawan di luar sana banyak yang bingung, banyak yang ragu ataupun masih dalam kebingungan, ya, bagaimana cara memulai usaha tersebut. Mungkin kawan-kawan sudah banyak memiliki ide generation, namun terhambat dengan berbagai pertimbangan. Nah, saya akan coba berikan 5 tips ya memulai usaha. Baik, yang pertama adalah hobi atau passion. Hobi atau passion ini akan cenderung membawa usaha atau bisnis Anda akan menjadi jauh lebih bagus. Apa sih hubungannya hobi dengan passion dengan satu bisnis? Nah, kawan-kawan, kalau pengen membuka usaha atau bisnis, ya, coba lihat hobi saudara apa. Apa yang menjadi hobinya? Contoh, kalau seandainya kawan-kawan hobi di bidang menggambar. Nah, apakah menggambar bangunan? Kita contohkan dia suka menggambar bangunan. Nah, ketika kawan-kawan suka menggambar suatu bangunan, coba beri atau coba diasah terus kemampuan saudara untuk menggambar tersebut, sehingga gambaran tersebut akan memberi nilai atau memberi manfaat kepada orang lain. Ketika gambar yang saudara buat sudah memberi manfaat untuk orang lain, itu sudah menjadi peluang bisnis bagi saudara. Ataupun nanti saudara punya hobi yang memasak, ataupun yang suka dengan membuat kerajinan tangan. Nah, coba didalami, jadilah master di pada bagian hobi saudara. Ketika saudara sudah mendalami pada hobi saudara, maka akan memberikan nilai manfaat bagi orang lain, maka timbul peluang bisnis di saat hobi Anda menjadi sesuatu yang memberikan nilai tambah. Nah, hobi ataupun passion. Maka saya tekankan di sini, membuka usaha mulailah dari hobi ataupun passion saudara. Tekuni bidang saudara, jalankan hobi saudara, berikan hobi itu menjadi manfaat bagi orang lain, sehingga nilai tambah akan tercipta di bisnis saudara. Itu poin yang pertama. Nah, yang kedua, ya. Nah, yang kedua, sekarang saudara hubungkan hobi dengan manfaatnya. Ini yang saya ceritakan tadi, kawan-kawan. Ya, bahwa hobi tersebut, ya, ketika kita hobi dengan menggambar, kita akan berikan atau kita tunjukkan manfaatnya kepada orang lain. Artinya di sini, ya, hobi kita menjadi solusi bagi orang lain. Ada manfaatnya yang didapatkan orang lain. Nah, ketika hobi tersebut sudah ada manfaatnya bagi orang lain, maka di sini akan terciptanya suatu peluang bisnis untuk. Nah, bayangkan saja kawan-kawan yang punya hobi, ya, entahkah dia hobi menggambar, ataukah dia hobi kuliner, ataukah dia hobi dalam kerajinan tangan. Silahkan saudara dalami dan lihat manfaatnya. Apa yang menjadi manfaat dari hobi saudara? Apakah dia memberikan manfaat terhadap orang lain atau tidak? Ketika jawabannya yes, come on, kami please, silahkan yuk kita coba bangkit dan berikan manfaat itu kepada orang banyak dan jadikan itu peluang bisnis bagi saudara. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, nah ini poin yang ketiga sangat penting sekali kawan-kawan ya. Ketika kita sudah punya hobi, sudah ahli di bidangnya, kita sudah lihat manfaatnya apa terhadap orang lain, ternyata memang ada manfaatnya dari hobi kita, maka poin ketiga adalah target marketnya. Ya, target marketnya kawan-kawan. Apa target marketnya di sini? Yaitu berkaitan siapa yang menjadi konsumen kita. Siapa yang menjadi pelanggan kita nanti. Ketika kita punya produk, kita sudah buat ini, entahkah dia bidang kulinerkah dia, atau kerajinan tangankah dia, atau segala macamnya, siapa yang menjadi target kita. Ini penting kali kawan-kawannya untuk dinilai. Kawan-kawan bisa menganalisanya, apakah kita analisa berdasarkan usia, jenis kelamin, atau kita bisa melihat dia berdasarkan wilayahnya. Artinya kawan-kawan di sini, ya, produk yang saudara buat yang berdasarkan dari hobi saudara tadi, apakah dia dikonsumsi oleh, kalau kita mau melihat dari usia, apakah dia anak-anak, ataukah dia orang dewasa, ataukah orang lanjut usia, atau lansia dia. Siapa dia pengguna dari produknya. Maka ini penting sekali saudara lakukan analisanya. Kenapa? Karena ini menjadi titik
awal saudara untuk melakukan proses pemasarannya nanti. Ya, atau saudara lihat dia berdasarkan wilayah. Apakah nanti dia kita pasarkan di wilayah dalam kota atau di luar kota, atau dia yang berpenduduknya kelas high class atau dia low class. Nah, ini penting sekali yang menjadi analisa bagi kita, kawan-kawan. Kenapa? Karena ketika kita luncurkan produk, launching produk, ya, kita pasarkan produknya, kalau kita melihat dengan sisi wilayah, ya, kalau sisi wilayah, kalau kita melihat suatu daerah tersebut dia mempunyai gaya hidup yang tinggi, high class, maka produk kita bisa kita luncurkan di sana dengan harga yang tinggi, dengan kualitas yang tinggi. Tapi sebaliknya kawan-kawan, kalau seandainya kita pasarkan di sana, kita luncurkan produknya di tempat suatu daerah yang memiliki low class, yang artinya mereka mementingkan harga daripada kualitas, maka kita bisa perhatikan dari sisi reach-nya, harganya kawan-kawan. Ya, jadi kita tentukan di sini target pasar kita siapa kan? Apakah dia digunakan oleh kaum laki-laki saja atau perempuan, ataukah kita melihat dari sisi usianya, atau kita mau melihat dari sisi wilayahnya. Nah, maka target pasar perlu diperhatikan kawan-kawan ya. Ini adalah tips yang ketiga kawan. Nah, ini penting sekali. Ya, jangan sampai salah dalam menganalisa target pasar ya. Ketika salah dalam target pasar, maka bisnis kita tidak akan jalan kawan-kawan. Ya, karena tidak ada pelanggannya, karena kita salah tempatnya. Ya, salah tempat memasarkannya. Yang orang tidak membutuhkannya malah kita pasarkan di sana. Ini salah besar kawan-kawan. Maka penting sekali melihat target market. Nah, baik, yang keempat. Nah, kawan-kawan, yang keempat ya, tips yang keempat yang dapat saya sampaikan yaitu adalah fokus solusinya, kawan-kawan. Nah, fokus solusi di sini maksudnya kawan-kawan, apakah produk yang kita berikan ini menjadikan problem solving tidak bagi orang, menjadi solusi tidak bagi orang lain. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat dari berkaca dari dua hal, ya, after dan before, ya, ya, setelah dan sesudah, atau ya, artinya di sini kawan-kawan bisa lihat ketika ada produk kita memberikan solusi tidak bagi orang lain. Artinya, dengan hadirnya produk kita, apakah memberikan manfaat atau sudah memberikan sudah mencukupi kebutuhan orang tersebut atau tidak? Nah, ini yang saya katakan after and before, ya, setelah dan sebelumnya. Ya, artinya kalau sebelumnya dengan belum ada produk kita, mereka susah sekali mencari produk ini atau susah sekali menemukannya, tidak ada. Kami pusing bagaimana caranya mengatasi ini begini-begini karena tidak adanya hadirnya produk kita. Nah, ketika hadir produk kita, apakah dia mampu menjawab dari permasalahan mereka atau tidak? Tanyakan dengan ide generation kawan-kawan, ya, berdasarkan melihat dari manfaat yang dihasilkan dari produknya. Ketika produk saudara sudah memberikan solusi bagi orang lain, menjadi problem solving bagi orang lain, maka ide generation atau produk saudara sudah memberi nilai jual yang bisa saudara terapkan atau saudara bisa fokuskan terhadap bisnis saudara ini. Ya, ini poin yang keempat. Nah, solusi di sini kita fokusnya kepada problem solving, kawan-kawan ya. Kita fokus kepada bagaimana memenuhi kebutuhan orang tersebut. Nah, ini dia poin yang keempat. Poin yang kelima, nah ini poin tips yang kelima, kawan-kawan. Tips yang terakhir adalah penting sekali untuk diperhatikan, yaitu fokus pada marketing mix-nya. Ya, kita harus fokus dengan marketing. Ya, kita fokus bagaimana cara memasarkannya. Nah, ini penting sekali kawan-kawan. Nah, ketika kita sudah punya ide bagus yang sudah berdasarkan dari hobi, kita sudah melihat ada manfaatnya dan dia mampu menjadi solusi bagi orang lain, ya, dan target market kita sudah ada, maka kita harus fokus pada marketing mix-nya. Apa dia marketing mix-nya? Nah, para pelaku bisnis, ya, para pembisnis ataupun usaha biasanya menerapkan 4P, ya, reach, pledge, product, and promotion. 4P ini sangat penting sekali kawan-kawan, ya. Reach, ini harga, ini harga sangat mempengaruhi sekali dengan kelanjutan dari suatu produk kita. Reach ini harga, kita harus mampu membuat harga ini ya sesuai dengan kualitasnya. Artinya, ya, ada harga, ada kualitas, ya, itu pasti. Nah, namun untuk membuat strategi terhadap price atau harga ini kita harus penting memperhatikan
kemana atau target pasar kita kemana. Kalau daerah atau wilayah tempat kita pasar itu orangnya high class tadi, maka harga bisa kita jual dengan harga tinggi, dengan kualitas yang tinggi. Karena cenderungnya orang yang memperhatikan gaya style, gaya hidupnya tinggi, ini pasti dia akan cenderung memikirkan dengan kualitas. Nih poinnya. Kalau kita memasarkan dengan orang yang berkelas, yang kelas ekonominya menengah ke bawah, yang cenderung dia lebih mementingkan dari harga, ya, dan mengabaikan kualitas, maka kita harus memperhatikan bahwa produk yang kita pasarkan ke daerah tersebut dengan harga yang standar ataupun yang artinya bisa diterima oleh masyarakat. Jangan paksakan produk yang harga dengan kualitas bagus dengan harga tinggi pada pangsa pasar yang dimana dia daya beli atau kemampuan belinya tidak mampu atau tidak mencukupi. Ya, namun pasarlah atau pasarkan produk saudara di tempat di mana ada konsumen yang artinya di sini adalah bagaimana caranya supaya ya artinya di sini pasarkan produk saudara di mana produk saudara diterima. Artinya pastikan siapa dia target pasarnya. Nah, ini terkait dengan price. Price-nya penting sekali kawan-kawan ya. Jangan salah menetapkan harga. Maka selalu orang pembisnis ya membuat harga ini dia akan memperhatikan dari sisi wilayah tempat dia pasarkan dan berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan kualitasnya ataupun dengan kondisi keadaan ekonominya. Nah, kedua, pledge ya. Kawan-kawan yang kedua, pledge ya. Pledge ini adalah tempatnya. Nah, seyogyanya tempat bisnis itu semuanya baik. Namun terkadang ya kebutuhan orang atau kebutuhan manusia atau kebutuhan konsumen itu yang berbeda-beda sehingga di sini jangan salah menempatkan tempat bisnis yang tidak di tempatnya. Artinya kalau kita berdiri atau membuka suatu usaha, bukalah di tengah-tengah orang yang membutuhkan produk kita atau orang yang benar-benar membutuhkan solusi ataupun manfaat dari produk kita. Jangan berada di tengah orang yang tidak membutuhkan kita. Ya, ini penting sekali untuk tempatnya, kawan-kawan. Jangan salah menempatkan tempat bisnisnya di tempat yang tidak seharusnya. Ya, nih pledge. Yang ketiga adalah produk. Ya, produk. Nah, di sini di produk, ya, produk ini akan berbanding lurus dengan pledge. Ada kualitas, ada harga. Ada produk bagus, tentu harga juga bagus. Nah, tentu strategi produk di sini ya kawan-kawan desainlah produknya sebaik mungkin dengan kualitas yang bagus juga dengan harga yang terjangkau sehingga ada daya tarik sendiri di mata konsumennya. Ini penting juga kawan-kawannya, perhatikan dari sisi produknya. Dan terakhir adalah promosi. Nah, promosi di sini adalah langkah yang paling penting harus diperhatikan kawan-kawan. Ada produk promosi tidak berjalan, ini produk tidak akan bisa terjual. Ya, promosi di sini boleh saja nanti kita lakukan dia menggunakan media massa atau door to door. Ya, kita lakukan promosi itu semaksimal mungkin supaya orang tersebut mengenal secara keseluruhan tentang produk kita sehingga ada daya tarik sendiri oleh konsumen terhadap produk kita. Ingat kan kawan ya, daur hidup produk itu, ya, daur hidup produk itu dimulai dari perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan dan kemunduran ya kawan-kawan. Nah, di saat titik perkenalan ini promosi itu penting sekali kawan-kawan. Ya, supaya nanti orang tahu dengan produk kita. Kalau di saat perkenalan ini orang tidak tahu dengan produk kita tidak lakukan promosi yang begitu luar biasanya, ya produk kita tidak akan berjalan. Meskipun sebagus apapun itu produknya. Ya karena orang tidak tahu manfaat dari produk tersebut. Nah, maka di saat perkenalan ini ya kita harus lakukan dia promosi. Ya zaman sekarang ya sudah banyak teknologi yang canggih. Kita sudah bisa menggunakan Facebook, Instagram, WhatsApp, ya, Telegram dan segala macamnya, Twitter segala macamnya sebagai media massa untuk melakukan promosi produknya. Nah ini kawan-kawan penting sekali promosi ya. Jangan sampai nanti orang tidak mengenal dengan produk kita ya tetap memproduksi. Ya ini akan terjadinya menghambat dalam proses bisnisnya. Maka kawan-kawan perlu lakukan promosi ini. Nah, ada yang mengatakan ya kawan-kawan ya, saya juga pernah riset dan melihat bahwa masa selama 3 bulan ini pemula bagi bisnis, jangan khawatir kawan-kawan kalau dibilang kalau kita mengalami kerugian. Karena selama 3 bulan awal dari mulai kita bisnis, itu adalah masa buang modal kawan-kawan. Apalagi kalau dia buka kuliner.
Kenapa? Karena di sana adalah masa saat kita memperkenalkan produk itu ke orang lain. Yang orang lain tadi hanya baru mengicip-icip makanan ataupun kuliner yang kita buat. Orang mereka belum percaya dengan produk kita. Nah, masa 3 bulan itu masa perkenalan kita dengan konsumen. Jadi wajar kalau kita belum mendapatkan profit di sini. Jadi tidak masalah kawan-kawan. Ingat kawan-kawan ya, para pelaku bisnis adalah orang yang berani mengambil risiko. Ya, kalau dia mengalami jatuh bangun itu hal yang biasa dalam bisnis karena mencapai titik kesuksesan itu adalah selalu mengalami jatuh bangun dan mengalami jatuh bangun itu adalah pembelajaran bagi dia untuk memperbaiki produknya sehingga dia mencapai titik kesuksesan. Itu poin penting kawan-kawan yang perlu perhatikan, jangan takut dengan adanya kegagalan, tapi jadikan kegagalan itu adalah sebagai sahabat menuju kesuksesan. Itu kawan-kawan ya. Nah, jadi selama 3 bulan itu hal yang biasa dalam proses bisnis, itu biasa kalau belum mendapatkan profit. Kapan startup itu kapan pembisnis itu dari startup itu mengatakan dia sukses, bisa kita katakan sukses, itu biasanya selama 2 tahun kawan-kawan. Kalau selama 2 tahun itu sudah menunjukkan grafik dia perkembangan yang positif, yang baik, dengan profit yang bagus, nah, maka di sanalah baru kita dapat katakan dia memiliki atau menjadi seorang pebisnis yang handal. Nah, mungkin itu kawan-kawan ya 5 tips yang dapat saya sampaikan mengenai tentang bagaimana cara memulai usaha. Nah, mudah-mudahan terjawab sudah yang kawan-kawan yang masih ragu untuk memulai bisnisnya. Ya, mudah-mudahan dari 5 tips ini saudara bisa untuk action melakukan usahanya. Nah, ya satu hal yang perlu saya sampaikan dan saya tekankan, yakini bahwa hobi saudara adalah peluang bagi saudara. Dan jangan takut dengan risiko. Kalau mau menjadi sukses itu, keluarlah dari zona kenyamanannya. Jangan berada di zona kenyamanannya, tapi cobalah keluar dari zona kenyamanannya. Karena kesuksesan itu ada di luar, bukan adanya di dalam. Nah, maka jemputlah kesuksesan saudara. Terima kasih. Sampai jumpa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi pemahaman bagi saudara, bagi kawan yang mau membuka usaha bisnisnya. Terima kasih. See you. Goodbye.